Halo teman-teman, selamat datang di channel Grit Auto, tepatnya segmen Tester Talk yang kali ini kita lagi ngebahas mobil yang lumayan hangat nih. Karena baru meluncur minggu lalu. Apa Bang Rais? Itu dia namanya Suzuki R3 Hybrid. Ya. Ya, jadi ini nggak cuma hybrid sih sebetulnya. Jadi ada yang varian SS sama GX itu yang hybrid, sementara yang non hybrid itu di varian GA sama GL. Nah, artinya si Suzuki masih merilis nggak hanya R3 Hybrid tapi juga ada yang non hybrid. Nah, yang menarik teman-teman, R3 Hybrid itu menjadi satu-satunya di kelasnya di MPV, 7-seater small MPV yang menggunakan sistem hybrid. Hybrid. Apa deh? Expander, Avanza. Vios, Veloz, Veloz, Avanza, Xenia. apalagi Xenia, Belum ada. Livina, nggak ada yang menggunakan hybrid. Dan uniknya, ini untuk menjalankan mobilnya nih, Riz, itu 100% menggunakan mesin, Nah, mesin itu bakar. dia pertanyaannya. Banyak yang mikir, kok berani-beraninya dia nyematin nama hybrid, padahal dia nggak. Biasa kan kalau hybrid itu identiknya dengan dua sumber penggerak ya, Ya. ada motor bakar sama ada motor listriknya gitu. Dan di video ini kita akan mengulas lebih jauh kira-kira kenapa sih R3 Suzuki gitu ya, kok berani menggunakan kata hybrid ya Riz? Yes. Dan di video ini juga kita akan mengulas kira-kira seperti apa sistem kerja sebenarnya dari Suzuki R3 Hybrid. Oke, kita mesti membahas dulu tentang bagaimana cara kerja sistem di Suzuki Smart Hybrid-nya R3 Hybrid. Iya nggak, Yan? Iya, betul. Yan, Jadi iya nggak, Han? kok ya dia itu depan. Kalau Rian kan videografer. Oh iya. Oke, gua paparin dulu ya. Oke. Jadi kalau di Suzuki R3 Hybrid teman-teman, itu istilah yang digunakan dalam dunia hybrid adalah mild hybrid alias hybrid ringan. Kenapa ringan? Karena sebenarnya mesin bakar itu memang masih menjadi sumber tenaga yang utama dan permanen, dalam arti untuk menggerakkan mobil, untuk menjalankan mobil itu masih ada keterlibatan 100% dari mesin. Gitu. Nah, hybridnya di mana? Hybridnya adalah hadirnya komponen ISG, Integrated Starter Generator, Yap, ada dan ISG di baterai yang bisa menggerakkan ISG dan mengumpulkan energi. Gitu. Nah, jadi kira-kira begini teman-teman, itu sangat ringan hybridnya, lalu kemudian dipakai istilah mild karena untuk menjalankan mobil pakai mesin. Masih pakai mesin. Tapi ISG itu baru mulai berperan untuk 3 hal. Pertama, ketika dia deselerasi, lalu dia akan mengumpulkan listrik, brake regeneratif, Yes, Dan dia betul. mengisi ke baterai. Iya. mengisi baterai. Baterai lithium ion ada juga ya, Iya, selain di aki itu kan. Iya, Yes. lithium ion 6Ah 12 volt nih Oke. dari sini nih. Oke, nah ISG itu pertama untuk mengisi baterai, mengisi listrik itu ke baterai lithium ion, brake regeneratif, itu pertama. Terus kedua, ISG itu juga membantu berakselerasi. Iya, betul. Assist. Assisting. Jadi power assisting itu nggak hanya berfungsi ketika pas lagi ngepol nih, enggak teman-teman. Bahkan dari start yang santai gitu ya, atau bahkan cruising lalu pengen nambah kecepatan, ISG itu bisa menjalankan fungsinya untuk power assisting. Itu kedua. Dan ketiga adalah ini si ISG ini powerful nih sebenarnya, Riz. Kalau dibanding sama dinamo starter biasa. Iya. Makanya untuk ketika mobil lagi auto start stop nih, stop and go gitu lah, atau banyak istilahnya, untuk menjalankan mesin itu pakai ISG yang hasilnya lebih halus. Yes. Lebih Menyalakan halus, mesin. nyalanya lebih Jadi kan halus. dia ada sistem start stopnya, ketika dia habis mati mau nyalainnya lagi Iya. itu pakai ISG. Iya. Selama ini kan kalau mobil-mobil yang ada itu biasanya pakai Pakai dinamo starter. starter. Yoi. Iya. Dan dampaknya teman-teman, ISG itu bisa ngebuat nyalanya mesin, proses nyalanya mesin nih lebih halus dan lebih senyap. Jadi lebih enak. Nah, 3 fungsi dari ISG itu yang ngebuat R3 layak menyandang hybrid ringan alias mild hybrid. Gitu. Tapi yang paling signifikan di antara semua kinerja ISG memang ketika power assisting saat mobil berakselerasi, Riz. Gitu. Jadi ya bagi kami benar bahwa ini hybrid ringan. Atau mungkin beberapa teman-teman yang komen di Video. ulasan R3 hybrid itu bilang, oh ini hybrid gimmick nih. Ya memang benar, tapi setidaknya ini ada
fungsi sebenarnya Fungsi untuk sebenarnya, membantu iya. kinerja mesin. Iya. Yang Gitu. asis tadi itu ya. Asis Iya. tadi. Nah, lithium ionnya seperti yang tadi Aris bilang, itu berbeda teman-teman baterainya dibanding akumulator alias aki yang ada di mobil. Gitu. Dan nah kemudian si lithium ion ini kapasitas gimana Han? Jadi si lithium ion si R3 hybrid itu kapasitas 6 Ah. Tapi kalau dibandingin sama baterai akinya itu 42 Ah kan. Sama-sama 12 volt. Jadi ya kecil ya bentukannya kalau untuk dibandingkan sama hybrid lainnya gitu. Karena tadi dia fungsinya kan cuma nyuplai yang ngasih asis awalan doang. Iya, kan. Dia iya, nggak butuh, asis. butuh daya yang besar-besar banget. Dan untuk regennya juga kan nggak banyak juga kan itu. Oke, lalu ditanya outputnya apa kira-kira dengan mild hybrid ini? Toh mesin juga nyala terus ketika mobil berjalan kan? Oke, yang dicapai sebenarnya efisiensi bahan bakar teman-teman. Ketika mobil berhenti nih, auto start stop itu memungkinkan untuk debit bensin ke dalam ruang bakar itu Putus. Off, Ya kan, putus. putus. Ada. Jadi penghematan bisa dilakukan bahkan ketika mobil berhenti, ya kan. Kemudian untuk menyalakan mesin itu bisa mendapatkan kehalusan yang akhirnya membuat nyaman, ya kan. Lalu dia juga bisa menangkap energi ketika brake regeneratif itu berjalan, bekerja gitu ya. Jadi nggak ada yang terbuang Nggak gitu. ada yang terbuang, langsung ditangkap sama ISG lalu mengisi baterai. Baterainya. Nah, lalu bagaimana dengan ketika mobil berjalan secara konstan? Oke, Suzuki menerapkan cruise control, Bang Rais. Iya. Artinya, cruise control memang potensial untuk memberikan kecepatan dan putaran mesin yang lebih stabil kan. Konstan. Sehingga dalam taraf tertentu, meskipun mesin itu menyala terus nih selama misalnya kayak kita kemarin Trans Jawa gitu di sempat mudik gitu kan, atau jalan yang dari Jakarta sampai Anyer gitu ya, itu tol lancar gitu kan. Nah dengan cruise control kecepatan cenderung stabil sehingga debit bahan bakar yang masuk pun juga mestinya nih secara teori cenderung berkurang. Gitu. Jadi goalnya memang bukan soal achievement teknologi yang high tech banget karena ini hybridnya mild gitu ya, tapi secara praktis bisa menekan konsumsi bahan bakar. Padahal nih Bang Rais, lu pakai R3 ya di rumah? pakai ya? R3 Padahal K15B-nya Suzuki. Iya kan? Tambah ISG kita sebelum nyoba ya. Iya, Bang Rian ngincer-ngincer tuh videografer kita. Kita akan tes lagi lah nanti. Iya. Kira-kira bakal seirit apa. Ya. Dan tapi teman-teman terkait juga dengan smart hybridnya Suzuki perlu juga kami sampaikan. Jadi gini, kami berpikir bahwa secara produsen gitu ya, Suzuki bisa untuk ngebuat Bisa banget. mobil dengan hybrid serial atau permanen kayak misalnya di Nissan Kicks E-Power atau Corolla Cross hybrid. Tapi teman-teman, kalau itu diterapkan di kelasnya Suzuki R3, dia akan compete dengan Livina, dengan Expander, Xenia, Veloz. Harganya akan sangat mahal, Oh, iya. teman-teman. Baterai ya, Riz, itu Baterai mahal banget pasti, ya, Riz. iya. Karena itu dia yang masih mahal di mobil elektrifikasi itu salah satunya baterai. Tadi kan karena dia cuma 6 ampere. Iya. Coba Iya. misalnya udah berapa kWh gitu Nah, itu udah mahal banget. mahal tuh. Itu dari baterai, belum kalau ISG-nya itu diganti dengan motor listrik yang Motor lebih listrik, bertenaga betul. gitu. Pasti akan mahal secara cost pro. Padahal Suzuki secara Teknologi. konsumen gitu ya, enggak secara konsumen nih dia udah ngecek nih, yang mau beli mobil-mobil gua nih, itu nggak bisa di set harga yang terlalu tinggi, Ya. meskipun hybrid. Jadi dia mesti ngejaga supaya harganya tetap kompetitif. Makanya nggak heran teman-teman, ini R3 hybrid yang paling mahal yang SSAT itu tetap lebih murah dari Veloz termahal, dari Expander termahal, dari Avanza termahal. Ya. Artinya Suzuki bisa menekan harga jual supaya Suzuki R3 hybrid itu bisa kompetitif. Gitu. Teman-teman bayangin kalau misalnya menggunakan sistem model kayak Corolla Cross Hybrid atau Nissan Kicks E-Power Itu ditambah motor listrik dan baterai yang mahal itu ya, kompleks itu itu banget. bisa 400 jutaan mungkin. Itu- Iya nggak sih? Dan lari konsumennya nggak bakal Iya, kenal. dan sulit untuk membeli R3 gitu. Itu dari Suzuki Smart Hybridnya R3. Nah, ini Rehan akan cerita lebih jauh tentang Oke. hybrid lain di Indonesia. Oh ya, jadi ada sistem yang punya Toyota, Ya. ada sistem yang punya Nissan E-Power, Ya. sama ada bonus satu lagi nih, tapi nanti aku mau ceritain deh. Jadi kita mulai dari sistem hybridnya si Corolla Cross dulu ya. Jadi namanya Toyota Hybrid System.
Dia pakai motor elektrik, dia pakai generator, dia pakai mesin, tapi tergabung pada satu unison ya, satu sistem, satu gearbox, namanya power split. Nah, jadi si motor ya bisa bekerja kayak mobil listrik lah ya. Lalu ketika di putaran atas kita lagi konstan gitu kan, dia bisa dibantu sama mesin, motor listrik, dan mesin itu ngejalanin rodanya. Sementara ada mode lagi ketika misalnya baterai udah mau habis nih, mesin itu ngegerakin roda sama motor, sama juga ngecas baterainya sekalian. Jadi itu sistemnya parallel hybrid ya? Iya, parallel hybrid. Kalau tepatnya sih power split split hybrid. Di sisi lain di e-Power, dia nih lebih dekat kayak mobil listrik. Karena Si Nissan Kicks e-Power. Iya, Nissan Kicks e-Power. Bahkan semua teknologi e-Power sih. Rata-rata e-Power juga, tapi di sini kan baru Nissan Kicks kan. Iya, betul. Jadi motor listriknya justru yang menggerakkan roda, mesinnya cuma generator. Jadi rasanya kayak mobil listrik, tapi nggak perlu ngecas. Iya, karena nggak ngecasnya ada mesin itu Iya. sebagai generator untuk penyuplai listrik ke baterainya kan. Betul. Kalau lagi ngepol banget nih. Jadi si mesin listrik dari mesinnya itu nge-assist listrik dari baterai untuk ke motor listriknya. Nah, yang satu lagi ini, Suzuki sebenarnya juga punya yang namanya strong hybrid. Bedanya apa tuh? Jadi di strong hybrid ini baru diaplikasi di Vitara sama Scudo Jepang. Jadi di belum ada di global ya? belum Baru ada, di Jepang. baru Jadi di Jepang sama di Eropa sih, Vitara di Eropa. Nah, strong hybrid ini dia voltasenya nggak jauh dari mild hybrid ya, 40, dia 140 volt. Kalau mild hybrid kan rata-rata 48 volt. Kalau yang R3 kan 12 volt. Bedanya dia punya motor listrik MGU di AGS. Jadi dia pakai transmisi AGS, 6 speed AGS. Nah, dia bisa kayak full hybrid, kayak si Corolla Cross bisa jalan full EV, tapi dia lebih terbatas ya, karena dia kan 140 volt, lebih kecil. Dan ketika di atas, mesinnya tuh bisa mati sendiri. Jadi full listrik pas waktu Di atas tuh cruising. putaran tinggi? Iya, enggak, maksudnya lagi cruising. Oh. Lagi cruising, lagi kecepatan cruising itu. Dia bisa jadi full EV, mesin mati. Nah, ketika baterainya udah mulai habis nih, mesinnya nyala. Dia pakai motor listriknya untuk ngegenerasi si baterainya itu. Tapi range-nya jadinya nggak jauh karena si kapasitas baterainya kan nggak terlalu besar. Iya, gitu ya. iya. Oke, jelasin ke teman-teman yang lagi nonton Han. Bedanya paralel dengan si strong hybrid apa? Nah, jadi bedanya si paralel sama si strong hybrid, maksudnya Toyota punya sama Suzuki punya ya. Itu transmisinya. Jadi transmisi si strong hybrid dia pakai 6 AGS, auto gear shift. Jadi si motornya itu sama auto gear shift itu ketika dia lagi shifting, dia juga ada fungsi untuk ngisi si powernya. Jadi ketika misalnya dari 2 ke 3, ketika dia lagi shifting, si motornya justru yang bekerja. Nah, sementara kalau power split, dia kerjanya sama kayak CVT. Oke, gini teman-teman, sederhananya dari paralel dan serial dulu. Kalau paralel itu memungkinkan untuk roda digerakkan oleh mesin aja, oleh motor aja, atau dua-duanya. Kalau pas lagi hard acceleration kan, mesin sama motornya si Corolla Cross Hybrid kan bekerja penuh kan, gitu. Itu butuh cadangan atau kapasitas baterai yang besar, dan itu yang bikin mahal. Nah, kalau serial hybrid itu sebenarnya mobil bener-bener kayak mobil listrik, yang ngegerakin mobil itu bener-bener motor listrik gitu ya, termasuk kehalusannya, torsinya yang rendah, instan, lalu kemudian tanpa suaranya gitu. Tapi adanya mesin bakar di Nissan Kicks e-Power yang serial hybrid itu seperti tadi Rehan bilang teman-teman, hanya untuk mengisi baterai gitu. Jadi ya itu serial hybrid. Lalu kemudian yang strong hybrid itu perbedaannya khususnya di transmisi AGS. Oh iya, dia pakai AGS kalau yang strong hybrid gitu. Gitu. Tapi gini teman-teman, kalau dari perspektif kami kayaknya setuju dengan apa yang Suzuki lakukan, bahwa supaya harga itu lebih kompetitif sehingga bisa dijangkau sama lebih banyak konsumen, ya kayaknya varian atau skema mild hybrid itu yang paling relevan ya. Tapi tunggu sampai tahun depan 2023.
Expander akan hadir yang versi. Gitu. Nah, ini bisa jadi isu nih. Nah, kita Gitu. belum tahu dia serial apa paralel kan. Iya. Tapi yang pasti dia akan tahun 2023. Ini bakal mantep banget nih. Yoi. Dan tambahan lagi teman-teman, kita juga belum tahu seberapa irit efektivitasnya si mild hybrid. Nah. Jadi kita tunggu nanti di test drive ya teman-teman. Yes. Mudah-mudahan kita bisa segera mengeksekusinya. Ya. Gitu. Itu dulu dari kami teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.